Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian atau dalam pembelajaran Nahwu Shorof dengan kitab Al-Ajrumiyah. Ini masih ada kawan-kawan yang kendala masuk ya, belum bisa teratasi. Ya. Tadi kita mulai dari Al-Kalam ya. Bagaimana cara membaca kitab kuning yang tidak ada titik komanya? Ya. Bagaimana cara membaca kitab kuning yang tidak ada komanya? Yang utama adalah ada rumus 2, 3, 4. Ya. Rumusnya menggunakan 2, 3, 4. Duanya apa? Kita tentukan jumlah ismi atau jumlah fi'li. Ya. Bagaimana kita tahu jumlah ismi dan fi'li ya? Lihat kata yang pertama kali muncul dalam susunan kalimat tersebut. Apabila yang pertama kali muncul adalah isim, maka dia jumlah ismiyah. Apabila kalimat yang pertama muncul fi'il adalah fi'liyah, ya. Kemudian nanti baru kita cari jika jumlah ismiyah mana mubtada'nya, mana khobarnya. Jika jumlah fi'liyah mana fi'ilnya, mana fa'ilnya. Itu ya. Seperti tadi yang sudah kita bahas di siang hari ya, seperti ini. Al-kalamu, ya. Misalnya sebelum Ustadz baca menggunakan harokat ya. Misalnya kita baca al-kalam aja. Al-kalam huwa al-lafat al-murakab al-mufid. Nah, itu kan ya. Ya. Maka langkah pertama kita tentukan sepintas ini jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ismiyah. Bagaimana kita tahu ismiyah? Karena diawali oleh isim yaitu kalimat al-kalam. Tahu dari mana kalau al-kalam adalah isim? Karena isim itu bisa dimasuki alif lam. Terus mana mubtada'nya? Ada pada al-kalam. Mubtada itu cirinya dua, di awal kalimat atau tidak di awal kalimat. Isim ma'rifat apa tidak? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada 6 ya. Dikumpulkan dalam alif lam, isim alam, 3 isim domir, kata ganti, 4 isim mausul, 5 kata tunjuk isim isyarah, dan 6 adalah mudhof dan mudhof ilaih. Kalau kita nyanyikan, al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah. Al-alam domir isyarah, mausul dan idhofah. Maka al-kalim ini sudah sah sebagai mubtada karena dia di awal kalimat dan dia juga isim ma'rifat. Maka mubtada itu isim yang rafa, tanda rafanya dhammah, kita baca al-kalamu. Apabila ada domir setelah mubtada, maka domir tersebut sebagai mubtada kedua seperti huwa di sini. Ya, ini ada yang baru masuk ya. Alhamdulillah. Baik. Nanti akan kita rekam dan rekamannya akan kami share ya. Oke. Ini masih connecting. Jadi sekali lagi menentukan jumlah ismi atau fi'liyahnya, kemudian nanti menentukan mubtada dan khobarnya. Kalau ada pelengkapnya ya pelengkapnya. Yang keempat adalah menentukan rofa, nasab, jar atau jazmnya. Nah, al-kalam tadi sudah ketemu dia sebagai mubtada, terus al-lafdhu sebagai khobar. Khobar itu adalah isim yang rofa, tanda rofanya dhammah, maka kita baca al-lafdhu. Al-murakab sama al-mufid sebagai apa? Maka rumusnya jika ada alif lam, terletak setelah alif lam, maka alif lam yang kedua mengikuti alif lam yang pertama sebagai naat. Naat adalah isim-isim yang ikut. Yang diikuti namanya man'ud. Kalau man'udnya di sini al-lafdhu menggunakan rofa dengan dhammah, maka otomatis al-murakab sama al-mufid juga menggunakan i'rabnya rofa dengan dhammah, maka dibaca al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Pengertiannya adapun al-kalam huwa ya al-kalam itu al-lafat, itu adalah lafat
Al-murakab yang tersusun minimal 2 kalimat. Al-mufidu yang memahamkan. Kalau tersusun dan tidak memahamkan maka tidak sah sebagai mubtada. Bil wadhu yang menggunakan bahasa Arab. Jadi syaratnya mubtada itu syaratnya kalam itu adalah salah satunya menggunakan bahasa Arab. Walaupun kalimatnya sempurna dan memahamkan, tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia tidak disebut dengan kalam, ya. Baik. Selanjutnya tadi kita juga membaca terusannya ya. Kalau dalam kitab kuning ya, dalam kitab kuning ini kan nggak ada titik komanya ya. Titik komanya di mana? Lah, antum bisa lihat di sini. Titik koma dalam kitab kuning itu ada pada huruf. Huruf apa? Huruf wa dan fa. Lah ini. Ya, wa dan fa namanya huruf istiqnaf ya. Huruf istiqnaf. Ini berbeda dengan dan ya. Kalau dan itu bukan istiqnaf. Nah, ini. Maka kalau dalam teks-teks bahasa Arab, di mana untuk menemukan wa dan fa yang dia terletak setelah akhir pembahasan atau pembahasan kalimat sebelumnya selesai, maka wa ini berperan untuk menyambungkan jumlah satu dengan jumlah yang kedua sehingga membentuk pemahaman pemahaman yang sempurna gitu ya. Maka ini kita baca waqsamuhu salah satun ya. Waqsamu salah satun. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah Ustaz. Karena diawali oleh aksamuhu. Aksamu adalah isim. Ya. Di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Di awal kalimatnya setelah huruf apa? Setelah huruf waw. Waw istinaf namanya. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya di mana? Aksam. Mudhof ilaihnya di mana? Hu. Mubtada itu rafa, tanda rafanya dhammah, maka dibaca aksamuhu. Adapun bagian-bagian kalam, mana khobarnya? Salasa. Karena khobar itu ciri-cirinya dia terletak setelah mubtada dan dia bukan isim ma'rifat alias nakirah, biasanya ditandai dengan tanwin. Maka ya salah satu di sini pasti sebagai khobar. Khobar itu rafa, tanda rafanya dhammah, maka dibaca salah satu. Nah, setelahnya apabila kita menemukan pola seperti ini, ada pembagian, kemudian ada penguraian ya, misalnya eh, rukun Islam ada 5, pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Seperti ini kan bagian-bagian kalam itu ada 3, yaitu yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu pasti namanya badal ya. Badal. Jadi untuk ini yang saya garis bawah ini hukumnya badal ya. Badal juga isim-isim yang ikut sama seperti naat. Mengikuti apa? Induknya. Karena induknya di sini salah satu, maka otomatis isim wa fi'il wa harf ini sebagai badal rofa. Badal rofa adalah perincian yang kembalinya kepada induknya sini. Karena salah satu maka dibaca ismun. Karena salah satu rofa maka dibaca fi'lun. Karena salah satu rofa dhammah maka dibaca harfun, seperti ini. Adapun bagian-bagian kalam itu ada 3, yaitu isim, kata benda, wa fi'il, dan kata kerja, wa harf, kata bantu ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, idza mata ibnu adama in qata maulu ilamin salasin atau salah satin itu kan jer. Maka nanti sodakotin au ilmin au waladin. In semuanya ya. Jadi kalau tahu perincian itu namanya badal ya. Oke, nanti i'rabnya mengikuti induknya. Baik, kita lanjut. Ya, setelahnya ada fa, ya kan? Setelahnya ada fa kan ya. Nah, setelah 5 ada fa. Nah, ini menunjukkan bahwa ada jumlah yang baru. Maka kita tentukan fal ism yu'raf ini ismiyah atau fi'liyah. Sudah pasti ism, ya ismiyah ya, karena diawali oleh isim yaitu fal ismu gitu ya. Lah, tinggal kita cari mubtada dan khobarnya. Mubtada di mana? Isim di awal kalimat. Pada kalimat apa? Al-ism. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka sah sebagai mubtada.
tinggal kita hukumi mubtada itu rafa, tanda rafanya dhammah maka dibaca fal ismu. Adapun isim yu'rafu itu diketahui di sini khobarnya adalah yu'rafu. Bahwa khobar itu terbagi menjadi tiga. Ada khobar isim, ada khobar fi'il, ada khobar huruf ya. Nah, kalau yu'rafu adalah khobar fi'il, maka dibaca fal ismu. Adapun isim yu'rafu itu diketahui. Isim itu ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama bil khafdi, bisa dijerkan ya. Bisa dijerkan, baik itu dengan huruf, baik itu dengan bantuan mudhof dan mudhof ilaih, baik dia ikut-ikut isim yang majrur. Selanjutnya watanwini. Kenapa kok dibaca watanwini? Ingat teman-teman ya, kalau ada wa seperti ini, namanya wawu atof ya. Ini namanya wawu atof. Oke? Bentar saya ulangi lagi. Ya. Ini namanya wawu atof ya. Berbeda kalau wawu istinaf itu kan pergantian satu jumlah dengan jumlah yang lain. Kalau ini kan wawu atof namanya dan ya. Wawu atof itu kalau di bahasa Indonesia kan itu kata penghubung. Ya, kata penghubung. Kata penghubung. Lah, ini atof itu juga hukumnya sama seperti naat, hukumnya sama seperti badal, yaitu apa? Mengikuti kata pertama. Kalau di sini bila khafdi menggunakan kasroh, maka ini watanwini juga kasroh, wadakhuli juga kasroh, sampai akhirnya juga kasroh. Gitu ya. Jadi membaca atof itu harus konsisten. Apa harus konsisten? Kalau A semuanya, UU semuanya. Itu namanya isim-isim yang ikut ya. Oke. Isim itu bisa diketahui dari ciri-ciri fisiknya, itu berupa bisa dijerkan, atau kita ketemu kalimat yang bertanwin pasti isim. Kita ketemu dengan kalimat yang ada alif lamnya pasti isim. Kita bertemu dengan kalimat yang didahului, yang dimasuki huruf jar pasti isim, seperti itu. Alhamdulillahi, alhamdulillah kalimat isim apa fi'il? Isim, dan isimnya apa? Alif lam. Lillahi kalimat isim apa fi'il? Isim, dan isimnya apa? Dimasuki huruf jar lain. Baik ya. Terus nanti di sini wahia, wahnya itu titik. Wahnya itu titik. Kalau ini kan karena bil khafdi kan sudah selesai pembahasan. Ya, selanjutnya ada wa, ini adalah titik. Lah, setelahnya dhamir itu pasti mubtada. Karena mubtada itu kan isim di awal kalimat, ya. Baik mabni atau mu'rab. Kalau hiya di sini kan isim dhamir mabni dan syaratnya ma'rifat. Isim dhamir kan juga isim ma'rifat kan? Al-alam dhamir isyarah mausul dan idhofah. Maka hiya di sini sebagai mubtada. Bagaimana terjemahnya? Ini terjemahannya terkait dengan kalimat sebelumnya, yaitu ada pun huruf-huruf jar itu apa saja? Huruf-huruf jar itu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, wa huruful qasami. Setelah itu nanti huruf-huruf jar itu ada ini min, ila sampai akhir. Nanti setelah itu ada ini ya, ada. Lah, ini titik teman-teman ya. Pokoknya kalau sudah selesai pembahasan, ada huruf waw, ini namanya titik. Apalagi setelahnya domir, pasti domirnya mubtada. Lah ini kembalinya ke kalimat ini, ya. Adapun huruf-huruf kosam atau kata-kata sumpah itu ada 3, ya. Itu apa? Al wawu, wal ba'u, wa ta'u. Jadi bagaimana tahu isim? Kita harus tahu ciri-ciri fisiknya seperti yang kita kaji saat ini. Yaitu isim. Kalau fi'il bagaimana fi'il? Kalau fi'il bagaimana Ustadz fi'il? Fi'il di sini sudah dijelaskan. Wal fi'il yu'raf lah. Sekarang seperti tadi, untuk membaca kitab atau membaca teks Arab itu kita gunakan rumus 2-2-4 atau 2-3-4 boleh. 2-2-4 atau 2-3-4 artinya apa? Yang pertama kita tentukan pertama itu jumlah ismiyah kah atau jumlah fi'liyah kan? Atau jumlah fi'liyah kah? Dengan melihat kalimat awal yang muncul. Kalau awal yang muncul ism, maka isim, ismiyah. Kalau yang pertama muncul adalah fi'il, maka dia fi'liyah. Maka di sini pasti wal fi'lu yu'raf adalah jumlah ismiyah. Karena apa? Kalimat yang pertama muncul adalah wal fi'l.
Al-fi'il kalimat isim apa fi'il? Isim, tanda isimnya apa? Alif lam. Tinggal mubtada'nya di mana? Ya di kalimat al-fi'il itu. Apa buktinya? Dia di awal kalimat. Setelah apa? Huruf waw isti'naf. Ya, yang kedua apa? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka ini pasti mubtada. Tinggal kita cari hukumnya. Mubtada itu rofa, nasab apa jer? Rofa. Tanda rofanya apa? Dhamma. Maka dibaca wal fi'lu. Yu'rafu sebagai apa? Pasti khobar. Karena dia terletak setelah mubtada. Lah, Ustaz ini kan fi'il. Khobar nanti ada yang isim, ada yang fi'il, ada yang huruf. Maka itulah ya. Khobar itu nanti pembagiannya agak banyak. Wal fi'lu adapun fi'il yu'rafu itu diketahui. Dengan apa? Dengan bikod. Di mana kita menemukan kod pasti setelahnya adalah fi'il. Wasini yang artinya akan. Di mana kita menemukan sa'akum, maka kalimat yang terletak setelah sin tanfis ini atau sa ini pasti setelahnya adalah fi'il mudhari'. Wasaufa artinya kelak, setelahnya pasti fi'il mudhari'. Wata itaknisi as-sakinati, tak taknis sakinah apabila fa'ilnya atau mubtada'nya adalah isim muannas. Lanjut ya. Oke, wal harf ma. Oke. Wal harf ma, wanya adalah titik pasti. Karena kan tak taknis as-sakinati ini kan akhir pembahasan dari ciri-ciri isim kan ya. Ciri-ciri fi'il kan ya. Sekarang wanya ini sebagai titik. Ya. Wanya titik. Kenapa kok harus Ustadz ajarkan seperti ini? Supaya ketika kita membaca teks Arab, baik itu klasik ataupun kontemporer, kita bisa berhenti sejenak untuk memahami itu, baru nanti memahami kalimat selanjutnya. Atau kita bisa mengetahui mana kalimat penting, mana kalimat yang tidak. Tidak otomatis, tidak selamanya bahwa kalimat yang terkandung dalam paragraf 1 adalah penting semuanya, tidak. Pasti paragraf 1 baris pertama penting, nanti baris sekian tidak penting ya. Itu. Baik, ini adalah jumlah yang baru ya. Langsung kita baca. Wal harf ma. Nah ini apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Pasti ismiyah. Karena diawali oleh isim, yaitu kalimat al-harfu. Ya, sehingga otomatis kita tanya, dia mubtada atau bukan? Pasti mubtada. Karena apa? Karena di awal kalimatnya setelah di awal paragraf atau ini di awal paragraf atau di setelah huruf istinaf waw dan fa. Ternyata wal harfu ini terletak setelah huruf istinaf yaitu waw dan fa. Waw ya. Maka sah sebagai mutada dan mutada itu isim yang rafa, maka kita baca wal harfu. Mana khobarnya? Yaitu ma. Sesuatu yang la yasluhu, tidak menerima, ma'ahu, tidak menerima apa? Dalilul ismi wala dalilul fi'li, tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il, alias khobar itu tidak memiliki ciri, tanda gitu ya. Oke, baik. Untuk malam kita tidak lama-lama ya. Kawan-kawan semuanya, kalau kalau besok itu pagi jam 9 ya. Atau mungkin paling molor setengah 10 lah ya. Nanti akan kita bagi link, tapi kalau pagi itu pasti ada prakteknya, kalau malam tidak ada prakteknya. Jadi kalau malam kita baca cepat. Ya, oke, bisa dipahami ya. Nanti ada lagunya ya. Rukunya kalam semua ada 4, berupa lafaz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan. Itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda. 2 kalimat fi'il artinya kerja. 3 huruf tak punya tanda. Yang mungkin baru bergabung masih asing ya. Ini adalah lagu Al-Kalam Huwa Lafat sampai terakhir tadi. Tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin. Dan juga bisa dijerkan Darussalam. Itu luar biasa pondok kita. Tandanya fi'il itu 4, banyaknya diawali oleh kotsin juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati. Darussalam selalu di hati. Besok nanti ya saya tunjukkan. Nah sekarang kita langsung berangkat ke halaman selanjutnya teman-teman ya. Oke, ini namanya judul ya. Judul, lah ini namanya judul.
Ya, bab lah. Banyak teman-teman yang nggak tahu. Ustadz, ini dibaca, pasti dibaca babu. Babul i'robi, ini adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Susunannya, tapi kedudukannya dalam kalimat, dia sebagai apa? Sebagai mubtada'kah? Sebagai khobarkah? Karena dia ada harokat domahnya. Pasti dia masuk dalam susunan kalimat. Jadi begini rumusnya. Setiap judul buku, setiap kalimat yang tertulis dalam papan, itu i'rabnya sebagai khobar. Apa? I'rabnya sebagai khobar. Ini sebagai khobar. Ya. Oke. Kalau Ustadz, kalau babu ini adalah khobar, mubtada'nya di mana? Di mana mubtada'nya? Di mana mubtada'nya? Oke, mubtada'nya adalah dibuang. Apa? Mubtada'nya dibuang. Jadi semua judul termasuk KMI. KMI singkatannya apa? Kuliyatul Muallimina Al-Islamiyatu. Kenapa kalau dibaca kuliah tuh? Karena dia sebagai khobar, mubtada'nya di mana dibuang, yaitu kalimat hada atau hadhihi, ya. Jadi kalau antum menemukan seperti ini babul i'rabi, kenapa kita baca babu menggunakan rofa? Karena dia sebagai khobar, mubtada'nya di mana dibuang. Ya, oke. Kita lanjut. Baik, teman-teman ya. Setelahnya kita akan menemukan ini. Lah, kita akan menemukan ini ya. Oke, langsung kita tanyakan rumusnya 224 atau 234. Tiganya itu kita cari rukunnya mubtada khobar atau fil fa'il, ketiganya pelengkap ya. Karena tidak mungkin mubtada dan khobar itu sendirian. Pelengkap itu bisa na'at, bisa badalan dan sebagainya. Oke, kita baca ya. Al-i'rab huwa taghyir awakhir al-kalim. Ini kita baca tanpa i'rab dulu. Sekarang kita tanyakan rumus 234 atau 224. Al-i'rab huwa taghyir itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah Ustaz. Tahu dari mana? Karena diawali oleh isim yaitu kalimat al-i'rab. Kamu tahu itu adalah isim dari mana? Karena tanda isim itu ada alif lamnya. Oke, bagus. Lah, selain kita sudah menanyakan fisiknya, baru kita konfirmasi. Al-i'rab ini kalimat kedudukannya sebagai apa? Mubtada'kah, khobarkah? Ya kita tahu mubtada ya. Karena mubtada pertama cirinya di awal kalimat, kedua adalah isim ma'rifat. Al-i'rab ini juga di awal kalimat dan juga isim ma'rifat menggunakan alif lam. Maka mubtada itu adalah isim yang rafat dan rafa'nya dhammah, dibaca al-i'rabu. Di mana ada dhamir terletak setelah mubtada satu, dia berfungsi sebagai penguatan. Namanya mubtada kedua, ya. Sekarang di manakah khobarnya? Otomatis setelah ini, yaitu kalimat taghyiru, perubahan. Ternyata ada susunan mutuf ilaih lebih dari satu ya. Taghyiru, perubahan, awakhiri, akhir-akhir, al-kalimi, kalimat-kalimat. Kenapa kok berubah? Li ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati alaiha. Li ikhtilafi karena perbedaan amil. Amil adalah kalimat yang bisa merubah i'rab. Seperti bi yang artinya dengan. Walaupun satu huruf bi, tetapi apabila dia disandingkan dengan al-qalam, maka tidak akan menjadi al-qalamu, tetapi akan menjadi bil kolami. Ya. Kalau ada b-nya pasti akan berubah menjadi jer, bil kolami. Maka b di sini disebut dengan amil ad-dakhilah namanya, al-awamil ad-dakhilah, karena tiba-tiba ada apa namanya? Kalimat yang merubah i'rab setelahnya, namanya al-awamil ad-dakhilah, ya. Jadi al-i'rab, adapun i'rab itu perubahan tagyiru awakhiri, akhir-akhir al-kalimi, kalimat-kalimat li ikhtilafi karena perbedaan, al-awamili, amil-amil ada khilati yang masuk alaiha pada susunan kalimat. Selanjutnya lafdzan atau takdiron, baik i'rabnya itu i'rab lafzi atau i'rab takdiri. I'rab takdiri itu kan biasanya kalau dalam nahwu kan ada namanya, kalau rafa dhammah muqaddarah, dhammah dhahirah, maka takdiran adalah untuk dhammah-dhammah yang tersamarkan ya. Karena kan isi maksur itu kan tidak bisa. Apa akhir kalimatnya kan huruf, bukan apa? Akhir kalimatnya itu kan alif bengkok, bukan
huruf ya atau yang lain gitu ya. Selanjutnya kita bahas ya. Tadi sudah selesai pembahasan bahwa perubahan itu bisa secara fisik, bisa secara non fisik. Maksudnya non fisik itu ya kita tidak akan menemukan harokat wawu dan kita tidak mungkin bisa mengucapkannya seperti apa? Seperti yang kemarin ya, salma, salwa itu isim maksur. Isim maksur tidak bisa menerima, tidak bisa terlihat apa harokatnya. Nah, sekarang kita baca ini teman-teman, polanya sama seperti aksamu salasah. Apa? Nah ini, waksamu arba'ah. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Otomatis ismiyah. Kenapa kok kamu tahu? Karena diawali oleh isim. Isim apa? Aksamuhu. Aksam bagi kita kan mudah kan maknanya. Aksamu sebagai mubtada di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Buktinya apa? Setelah huruf isti'naf yaitu huruf waw. Bagus. Syarat pertama terpenuhi. Sekarang aksamu atau ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat Ustadz. Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Ma'rifat kan ada 6. Ada alif lam, dhamir, mausul, isyarah, idhofah. Lah ini yang masuk mana? Otomatis waksamuhu aksamu ini menjadi ma'rifat karena status ma'rifatnya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya ada pada kalimat aksam yang dia menyandarkan kepada mudhof ilaih yaitu kalimat hu. Waksamu adapun bagian-bagian i'rab arbaatun itu ada 4. Lah ini pasti khobar ya. Karena pertama terletak setelah mubtada, yang kedua adalah bukan makrifat. Nah, maka otomatis nanti ini menjadi induk, maka anak-anaknya ini semuanya dibaca sesuai dengan induknya. Ya apa? Maka dibaca raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun seperti itu. Ya. Jadi ini langsung set praktek bagaimana cara baca kitab supaya tidak artinya kita harus siap berhenti apabila memang kalimat itu sudah berhenti, baru kita memahami kalimat selanjutnya. Ya. Jadi membaca kitab kuning nggak bisa cepat-cepat ya, kecuali jam terbangnya tinggi. Baik. Selanjutnya kita sudah masuk dalam i'rab. Nah, maka otomatis ada ketika apa? Kita akan membahas tentang isim itu i'rabnya apa saja, fi'il itu i'rabnya apa saja, ya. Nah, isim itu i'rabnya hanya 3, rofa, nasab, jer. Kalau fi'il ada 3 pula, rofa, nasab, jazm. Nah, di sini ada huruf fa Ustaz, bahwa dia petunjuk bahwa ini adalah jumlah yang pertama, betul. Tapi lil asma min dzalika ini bagaimana statusnya? Begini teman-teman ya, ada kaidah lagi. Kalimat makrifat atau nakiroh atau kalimat nakiroh dan makrifat yang terletak setelah jar majrur, maka kalimat nakiroh atau makrifat tersebut dibaca rofa sebagai mubtada yang diakhirkan atau mubtada muakhor. Ya, mubtada itu boleh nggak diakhirkan? Boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat khobarnya adalah jar majrur dan isim tersebut apa? Isim nakirah atau makrifat itu kita baca rofa. Ya. Baik, maka di sini falil asma'i min dzalika, adapun untuk isim min dzalika dari status i'rabnya apa saja? Maka walil asma'i min dzalika ar-raf'u, rafa wa nasbu, khafat. La ar-rafa adalah mubtada muakhar. Wa dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi isim itu memiliki 3 tanda i'rab yaitu rafa, nasab, jar dan tidak bisa dijazmkan. Nah, sekarang bawahnya masih sama polanya walil af'ali min dzalika. Ya, walil af'ali min dzalika fi'il min dzalika dari apa namanya? Dari keterangan di atas itu ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Kebalikannya ini ya, yang atas ya, yang isim ya. Kalau ini fi'il, kalau fi'il itu hanya bisa dirofakkan, bisa dinasabkan, bisa dijazmkan, tetapi tidak bisa dijerkan ya. Dan ar-raf'u ini sebagai mubtada yang diakhirkan ya, diakhirkan. Khobarnya di mana? Jar majrur lil af'al dan lil asma. Baik. Baik teman-teman, kita lanjut besok ya. Soal jam 9 atau paling pol ya setengah 10 lah. Enggak lama insya Allah.
Pokoknya kurang dari 1 jam, ya bisa 45 menit, bisa 40 menit itu aja. Dan besok ada prakteknya ya. Seperti yang tadi dipraktekkan oleh Ukti Nadia, ada prakteknya besok. Maksudnya prakteknya saya bimbing, nggak usah khawatir, bukan karena ujian, tapi akan saya bimbing ya. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah besok ya. Besok kita bertemu kembali di jam 9 atau setengah 10. Besok insya Allah setelah itu juga akan ada praktek ya. Praktek fal ismu yu'rafu, ismi atau fi'liyah, isim mubtada'nya di mana? Ini, khobarnya di mana? Ini. Itu aja nanti ya. Oke, besok lah ya. Oke, syukran wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa istirahat.